Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah bor yang sudah lama menjadi impian saya. Butuh waktu beberapa lama menabung ya agar saya bisa mendatangkannya ke workshop saya ya, menjadi barang koleksi saya. Dari brand DeWalt, sebuah bor untuk tipenya ini belum masuk secara resmi ke Indonesia ya teman-teman ya. Jadi belum ada masuk secara resmi pada saat ini. Nggak tahu nanti kalau ke belakang ternyata DeWalt Indonesia memasukkannya, saya nggak tahu ya. Tapi pada saat ini belum ada dijual secara resmi. Dan barang ini saya beli dari luar negeri. Penasaran tipe apa yang akan saya bahas kali ini? Stay tune, kita intro dulu. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kalau kemarin kita sudah bahas impact drivernya versi Atomic. Kalau di Amerika ini versinya Atomic ya. Tetapi kalau di pasar Asia dan Eropa, saya nggak tahu ya. Tidak dilabeli Atomic. Nggak tahu kenapa alasannya. Dan sekarang kita akan bahas ini nih, bornya. Bor versi terkecil dari DeWalt. Tipenya adalah DCD709N. Ini harganya Rp1.750.000. Saya beli di marketplace online. Link pembeliannya saya sertakan pada kolom deskripsi. Untuk kemasan produknya dus biasa seperti ini ya. Seperti kardus Indomie. Dan di sini ada keterangan untuk spesifikasi dan juga fitur-fiturnya. Dan ini adalah buatan Cina. Oke, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Yang pertama di sini ada buku panduan penggunaan, ini DCD 708 dan DCD 709 ya, untuk buku panduannya ini. Jadi ada dua tipe, berarti buku panduannya untuk dua tipe ya. Dan di sini hanya ada bahasa Thailand, bahasa Inggris, dan bahasa yang lain. Tidak ada bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Lalu langsung unitnya ya, dan di sini kita dapat klipnya ini. Dan unitnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Kecil ya. Kalau kita bandingkan dengan DCD 796 ini jauh lebih kecil teman-teman. Nanti kita akan coba bagaimana performanya. Apakah sama saja ataukah ada yang berbeda. Oke, pada paket pembeliannya ini ada sedikit yang berbeda ya. Kalau di impact drivernya kemarin kita dapat magnet. Kalau yang ini kita nggak dapat ya, hanya dapat klip saja. Tetapi ya nggak jadi masalah ya. Magnet juga kadang-kadang nggak terpakai juga. Oke, kita langsung bahas untuk build quality-nya ya. Ini untuk build quality ya, ini sebuah DeWalt. Nggak mungkin main-main ya untuk material bahannya. Bisa kalian lihat sendiri saja di sini ya, biar lebih jelas nih. Untuk material bahan plastiknya bagus ya. Untuk tingkat finishingnya juga bagus sekali, rapi sekali. Untuk tulisan DeWalt di sini di emboss, lalu tulisan yang 20 watt brushless di sini ditempel dengan stiker. Di sini juga menggunakan stiker ya. Untuk bumpernya atau perlindungannya juga mantap ya. Di sini ada bumper, di sini juga ada bumper, di belakang ada bumpernya, di belakang juga ada. Jadi untuk perlindungannya juga mantap. Untuk caknya ini bahannya adalah logam ya. Ini logam, bukan plastik. Untuk mode dan torsi selektor ini dari plastik. Lalu di handle-nya dilapisi dengan karet yang kualitasnya ini mantap sekali ya. Enak sekali di tangan, lembut di tangan teman-teman. Jadi untuk build quality saya rasa ya tidak ada yang bisa kita komplain ya dari sebuah DeWalt. Selanjutnya untuk fitur-fitur ya. Yang pertama untuk cak pengunciannya sudah satu tangan ya. Dengan satu tangan. Lalu ada mode selektor di sini. Dan ada 3 mode pengeboran. Yang pertama menyekrup dengan torsi. Yang kedua di sini ada mengebor biasa. Dan yang terakhir mengebor dengan fitur hammer impact. Jadi ada 3 mode pengeboran. Lalu ada 2 kecepatan. Kecepatan nomor 2 dan kecepatan nomor 1 di sini. Ada forward and reverse atau reversible, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya di tengah, dia akan mengunci triggernya. Ada variable speed pada triggernya, semakin cepat kita menekan, semakin dalam kita menekannya, maka akan semakin cepat juga putarannya ya. Seperti ini. Dan untuk respon dari triggernya juga mantap. Lalu di sini ada LED light yang sudah LED shutdown. Dan untuk fitur-fitur saya rasa sih ya lengkap ya, mantap. Lalu untuk spesifikasinya langsung saja kita uji menggunakan alat ukur yang saya punya. Oke, yang pertama kita akan tes untuk RPM-nya. Ini baterai sudah terisi penuh ya. Baterai DeWalt 2AH. Ini ya. Tetapi di sini saya mau melakukan sedikit eksperimen. Saya menggunakan baterai DCA.
yang 20 volt ini sudah terisi penuh juga. Nanti kita akan lihat ya, apakah sama saja RPM-nya ataukah ada yang berbeda. Yang pertama untuk baterai DCA terlebih dahulu ya. Speed 1 di angka 424, kita ubah ke speed nomor 2 atau percepatan nomor 2. Kecepatan nomor 2 di angka 1612 RPM. Kalau dari spek tertulisnya di sini sih ya, sesuai ya, 1650. Beda sedikit. Sekarang kita akan coba menggunakan baterai DeWalt yang asli. Kita ubah ke kecepatan nomor 1 terlebih dahulu ya. .426 RPM. Sekarang kita ubah ke kecepatan nomor 2. Sama saja ya, di 1612 RPM. Dan untuk beratnya menggunakan baterai 2Ah di angka 1,5 kilo ya. Lalu kalau kita bandingkan 709 ini dengan 796 ya, ini dari dimensinya 796 lebih panjang sedikit ya. Nih, lebih panjang kalau kita bandingkan dengan 709 nih. Bedanya di gearbox, tetapi untuk motornya saya rasa sih ukurannya mirip ya. Tidak terlampau jauh. Dan dari bobotnya sendiri, ya 796 memang lebih berat dibandingkan 709. Untuk performanya ya, untuk performa sih kalau kita lihat dari RPM-nya, yang 796 lebih tinggi dibandingkan 709. Tetapi dari torsi saya nggak tahu ya. Nanti kita akan coba bandingkan sedikit torsi di antara keduanya, mana yang lebih unggul. Karena kalau dilihat dari harganya ya, 709 memang lebih mahal dibandingkan 796. Karena ini saya beli 27, ini 17, tetapi ini dapat 2 baterai dan charger, sementara ini hanya unit only. Jadi kalau dihitung-hitung ya lebih mahal 709. Untuk percobaan pertama, saya akan menyekrup menggunakan skrup dengan panjang 10 cm. Di sini saya akan menggunakan kunci sok, ukurannya 8 mili ya. Kecepatannya nomor 1, ini torsinya di nomor 11. Untuk medianya adalah kayu mahoni. Kita lihat ya, apakah mampu atau tidak nih. Nomor 11 nggak kuat ya. Kita naikin ke nomor 15. Ya, bisa. Satu lagi. Mantap ya torsinya ya. Oke, nggak ada kendala untuk menyekrup. Berikutnya saya akan mengebor menggunakan bit auger ukuran 10 mm. Di sini saya akan gunakan kecepatan nomor 2, modenya mode drilling. Medianya masih sama kayu mahoni. Oke, untuk kecepatan nomor 2 menggunakan auger 10 mm masih ringan-ringan saja ya.
Selanjutnya bit auger 19 mm ya. Di sini saya gunakan kecepatan nomor 2 terlebih dahulu. Nanti kalau nggak mampu kita ubah ke kecepatan nomor 1. Ya, nggak mampu ya. Kalau kecepatan nomor 2 nggak mampu, kita ubah kecepatan nomor 1. Untuk kayu terakhir saya akan gunakan bit auger 25 mm ya. Di sini saya gunakan kecepatan nomor 1. Kita lihat bagaimana performanya. Apakah mampu ataukah tidak? Kita lihat. Ini torsinya mantap ini. Tetapi tenaga saya yang nggak kuat menahannya ya. Kita ubah arahnya nih. Wow, tenaga saya nggak kuat teman-teman. Torsinya mantap. Kalau saya paksain bisa patah tangan saya ya. Karena ini nggak ada handle tambahannya. Coba ya, kita coba lagi ini, kita keluarkan untuk puing-puingnya. Biar lebih ringan nih. Wush. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, torsinya mantap sekali. Tetapi tenaga saya yang nggak kuat menahannya ya. Selanjutnya kita akan coba fitur hammer impact-nya. Di sini saya akan mengebor menggunakan mata bor tembok ukuran 10 mm ya. Medianya konblok. Ini keras ya. Kita akan coba. Oke, ini kalau menurut saya sih pukulan hammernya itu tidak terlalu powerful ya teman-teman ya. Jadi untuk mengebor media keras seperti ini agak sedikit membutuhkan waktu. Oke, setelah kita gunakan tadi, kita ukur suhunya ya. 49 derajat.
46 di baterai. 48 derajat. Untuk suhu sih nggak ada masalah ya, normal-normal saja. Dari beberapa pekerjaan yang saya lakukan tadi, ini benar-benar terkuras ya baterainya. Dari penuh, sekarang hanya tinggal 1 titik saja. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas bor dari DeWalt ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan, berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakan bor ini tadi, jadi murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Yang pertama, untuk build quality-nya saya rasa tidak ada yang bisa kita komplain ya. Ini sebuah DeWalt, untuk material bahannya bagus, finishingnya bagus. Ya, untuk build quality tidak ada yang bisa kita komplain kalau menurut saya. Lalu dari fitur-fiturnya, semua fitur yang ada pada bor ini berguna, dan pada saat saya gunakan tadi juga tidak ada masalah dengan fitur-fitur yang ada pada bor ini. Lalu dari sisi spesifikasi, pada saat saya ukur menggunakan alat pengukur RPM, memang kalau tertulis di sini 1650 maksimalnya. Tetapi hanya perbedaannya itu sedikit ya, tidak sampai dengan 100 RPM, masih oke ya, masih bisa kita terima dan masih dalam batas toleransi. Dan terakhir untuk performanya, pada saat kita uji tadi saya rasa sih tenaganya sudah oke ya, tidak ada masalah sama sekali dengan tenaganya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kakaknya 796, memang dari tenaga saya lebih menjagokan yang ini ya dibandingkan dengan yang ini. Bukan ini tidak bagus ya, bukan tenaganya loyo juga, enggak. Ini tenaganya udah mantap. Ya, saya rasa sih untuk tenaga yang diberikan sudah cukup untuk kerja-kerja kayu dan juga kerja-kerja yang tidak terlalu berat. Ya memang saya beli ini ya untuk koleksi aja ya teman-teman ya, karena saya memang suka bentuknya yang ringkas ya, dimensinya ringkas. Kalau kita bandingkan dengan DCD 796, dia lebih kecil dan juga lebih ringan. Jadi pada saat saya kebetulan saya kerjanya itu hanya media-media kayu yang tidak terlalu keras ya. Jadi untuk menggunakan bor ini pun saya rasa masih oke, karena tidak terlalu berat dan juga dimensinya kecil. Jadi untuk menjangkau sudut-sudut yang sempit masih oke. Lalu pertanyaannya apakah worth it untuk dibeli atau tidak? Ya itu tergantung kalian ya. Kalau kalian suka atau memang kalian pengen koleksi atau kalian memang penggemar sejati DeWalt, ya saya rasa nggak ada masalah ya dengan harga yang ditawarkan. Dan tidak jadi masalah juga dengan spek yang di bawah 796 ini. Karena ya memang kita suka ya, kita pengen punya, kita pengen koleksi, ya nggak jadi masalah. Tetapi kalau memang kalian membutuhkan tenaga yang lebih besar dari ini, ya saya rasa dengan harga yang ditawarkan masih banyak bor yang tenaganya lebih besar dibandingkan dengan 709 ini. Ya itu tadi pendapat pribadi saya ya, hanya opini pribadi saya saja. Kalau kalian memang mencari bor yang tenaganya lebih besar dari ini, ya masih banyak pilihan di rentang harga segitu. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.